channel Nindi The Little Barista. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu ya guys. Dan tentu saja kita bakalan seru-seru lagi ya bareng-bareng buat review dan juga bin testing beans yang tentunya menarik banget ya guys buat kalian cobain di rumah. Oke, daripada kelamaan dan pastinya kalian juga udah penasaran banget untuk apa beans yang bakal kita seduh hari ini. Nah, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa ya guys untuk selalu dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Oke guys, masih dalam rangka menyeduh hasil oleh-oleh nih dari Jogja Coffee Week yang baru berakhir 2 minggu yang lalu ya. Dan kali ini aku bakalan seduh beans yang sangat menarik ya guys, karena beans ini itu misterius, gak ada informasinya yang detail tentang beans ini. Nah, disitulah nih menantangnya ya guys beans ini. Nah, beans apa itu yang bakal kita seduh? Nah, ini dia guys beansnya, yaitu Manggis Melati dari Lebah Coffee Roastery Jogja. Thank you banget buat Om Valen dari Lebah Coffee yang udah ngoleh-ngolehin aku beans ini. Makasih ya Om. Meskipun nih dengan informasi yang terbatas, tapi seperti biasa aku bakalan beberin nih guys beberapa informasi menarik tentang beans ini. Makanya kalian stay tune terus dan tonton videonya sampai habis. Nah, yang menarik nih dari beans ini adalah proses pasca panennya nih guys yang mulai populer di Indonesia, yaitu full wash double soak. Nah, proses pasca panen double soak atau sering dikenal dengan double fermentation ini termasuk proses yang cukup populer terutama nih di negara-negara Afrika seperti di Kenya atau Rwanda. Nah, proses ini dimulai dengan mengupas cari kopi sampai tersisa mucilage-nya, kemudian direndam atau difermentasikan selama 24 sampai 36 jam. Nah, dalam proses ini mucilage ini akan terkelupas atau terlepas ya secara natural. Nah, setelah selesai, kemudian beansnya ini dicuci dengan air rendaman itu untuk memastikan seluruh mucilage-nya ini sudah terkelupas, dan kemudian beans yang sudah bersih ini kemudian akan direndam lagi dalam air bersih selama 24 jam lagi atau difermentasikan untuk kedua kalinya. Pada perendaman kedua, air ini akan masuk lebih banyak ke pori-pori biji kopi dan akan mengurangi kadar gula kopi. Nah, terakhir nih, beans ini akan kembali dicuci bersih sebelum kemudian akan dikeringkan untuk di bawah sinar matahari ya guys, sampai kadar airnya itu mencapai sekitar hanya 10% aja. Nah, prosesnya ini bener-bener panjang ya guys, tapi double soak wash proses ini menjanjikan kopi dengan rasa yang clean dengan menonjolkan fruit acidity-nya yang tinggi. Nah, nggak enak nih guys, jadi kalau misalkan kopi Manggis Melati ini misalnya menjanjikan notes yang mirip dengan manggis atau mangosteen yang memiliki karakter acid asam yang segar gitu ya. Nah, kalau beans-beans Afrika seperti Rwanda, maka proses ini akan memunculkan acidity yang kuat dengan notes berry yang cenderung lebih dominan gitu. Guys, dan tentu saja ya guys, part menarik selanjutnya dari beans ini adalah beans ini di roasting oleh Lebah Coffee Roastery. Nah, pastinya kalian yang udah setia nih nontonin video aku pastinya juga udah gak asing lagi ya guys dengan Lebah Coffee, karena sebelumnya nih aku udah pernah langsung ya berkunjung ke kafenya si Lebah Coffee ini ya. Aku di sana ngobrol-ngobrol sama pendirinya yaitu Om Valen. Jadi buat kalian nih yang belum tonton videonya, kalian bisa langsung aja cek, ada linknya di atas. Nah, selain aku berkunjung ke kafenya, aku juga udah pernah nih seduh beans salah satu beans signature mereka yaitu beans Liberica. Dan beans Liberica ini adalah beans Liberica yang pertama kali pernah aku seduh ya guys, dan itu impression aku sangat berbeda dengan beans-beans lainnya karena memang rasanya sangat unik dan enak banget ya guys. Dan juga buat kalian tentu saja yang belum nonton juga kalian bisa langsung aja lihat, cek ada linknya di atas.
Nah, tentu saja lebah coffee ini sekarang ini juga semakin dikenal ya guys, karena mereka ini punya banyak banget koleksi-koleksi beans yang menarik ya guys, dan yang unik yang jarang sekali kalian bisa temui di roastery-roastery lain. Seperti mereka ini tentu saja seperti yang tadi aku udah bilang ya, mereka signature-nya adalah ada Liberica. Terus ada juga mereka roasting Robusta. Dan tentu saja beans Arabica yang menarik dan misterius seperti beans ini ya guys ya. Yang tentu saja ini juga digemari dan disukai oleh banyak homebrewers di Indonesia ya. Jadi tentu saja mereka juga ini selain mereka buka cafe, mereka juga punya dan roasting beans mereka sendiri ya guys, dengan mesin William Edison yang sebenarnya kemarin waktu Jogja Coffee Week aku tunjukin juga ya di videonya. Kalian juga bisa langsung lihat aja di videonya ya guys. Nah, jadi buat kalian nih guys yang pengen banget dan juga penasaran dengan kopi-kopi dari Lebah Coffee ini, kalian bisa langsung aja nih cek di IG maupun online store mereka. Dan buruan ya guys, borong beans mereka, karena beans mereka ini pastinya cepet banget sold out. Jadi jangan sampai kalian kehabisan beans dari Lebah Coffee. Nah, karena tidak ada informasi lain, langsung aja ya guys, kita akan buka kemasannya. Kita akan lihat beansnya seperti apa dengan lebih dekat, dan juga tentu saja kemasannya ya guys. Nanti kita akan coba bareng-bareng untuk tebak kira-kira ini beans apa, varietal apa, dan kira-kira notesnya nih apa lagi yang mungkin muncul dari beans ini. Oke, ini ya guys, ini untuk kemasannya seperti ini. Jadi dia ini ya ada gambar bunga-bunganya. Terus ini ya, ini kopi bukan madu karena namanya Lebah. Nah, ini kopi Arabica Magismati Full Watch Double Soak ya, dari Lebah. Ada stikernya. Oke. Nah, ini ya guys, ternyata ini bisa. Oke, langsung aja kita sobek. Nah, ini kita akan coba tebak bersama-sama ya guys. Oke. Nah, ini kalau untuk dari segi aroma, ini menurut aku ya memang wangi ya guys. Dan wanginya ini cenderung kayak manis seger gitu ya. Dan aku nggak terlalu bisa nyium ada bau floralnya, tapi ada sih guys, sedikit aja, slightly. Ya, nah ini ya, kalau misalkan kalian bisa lihat, nah di sini ini khas banget ya guys. Ini khas beans wash. Ini kalian bisa lihat ratingannya ada putih-putihnya kayak gini. Nah, kemudian untuk roastingannya ini cakep banget ya guys, tapi ini agak dark ya guys, cenderung ke dark untuk roastingannya. Dan ini kalau misalkan kita lihat dari bentuk beansnya ya guys, ini ada yang besar, ada yang kecil ya guys, nih kayak gini. Nah, jadi kalau ini sih tebakanku ya, ini mix varietal. Ini mungkin yang besar-besar ini Sigara Rutang, dan mungkin yang kecil-kecil kayak gini apa ya, Kartika mungkin kali ya. Dan untuk originnya sih ini tebakanku antara Aceh ya, mungkin Aceh Gayo atau malah dari Jawa Barat ya, tapi mungkin lebih ke Aceh sih kalau menurut tebakanku. Oke, nah ini buat Om Valen atau dari Lebah Kopi mungkin bisa jelasin ya di komen, ini beans apa, varietal apa, dari mana gitu ya Om. Atau mungkin dari kalian yang udah pernah cobain beans ini, kalian mungkin bisa kasih nih guys opini kalian, ini kira-kira beans apa menurut kalian, varietalnya apa dan dari mana. Oke, aku udah gak sabar banget buat langsung aja nih guys cobain beansnya. Oke, jadi untuk brewing recipe kali ini seperti biasa aku bakalan pakai untuk beans yang 15 gram. Kemudian untuk rasionya aku pakai 1:14. Jadi total airnya adalah 210 gram. Oke, nah terus habis itu seperti biasa untuk suhu air kita akan mulai dari 90 derajat. Kemudian untuk ini ya guys, untuk kali ini aku bakal pakai V60 dan juga pakai timer crystal. Nah,
setelah itu terus saja seperti biasa aku bakalan pakai 3 kali pouring. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa lihat sendiri waktu aku brewing. Dan kalau misalkan nanti ada perubahan dengan brewing recipe kita kali ini, kalian bisa langsung aja stay tune, lihat terus di IG story aku. Oke, ini udah aku grinding ya guys. Tuangkan, jangan lupa diratain ya. Nah ini untuk dry aromanya. Nah kalau menurut aku kok cenderung kayak gurih ya setelah di dinding. Oke, langsung aja kita akan mulai untuk brewingnya. Untuk pouring pertama aku bakal pakai seperti biasa ya, 45 gram. Terus aku swirl sedikit. Nah ini ya, kalian bisa lihat yaitu mince-nya, luminya bagus banget. Oke, lanjut untuk pouring keduanya. Nah ini aku tambahin sampai jadi 140 gram. Oke, aku lanjut pouring ketiga. Nah untuk pouring terakhir ini tentu saja sampai airnya habis ya guys, atau sampai 210 gram. Oke, ini udah turun semua. Sekarang waktunya kita seruput-seruput. Oke guys, aku udah selesai nih untuk brewingnya. Nah sekarang tentu saja nih part yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian, kita bakalan seruput-seruput. Udah gak sabar banget ya guys. Oke, langsung aja aku mau cobain ya. Nah ini ya guys, sebelum ini, nah untuk aromanya, buat aromanya ini cukup mirip ya guys dengan tadi dari aroma setelah aku grinding ya guys. Jadi dan juga waktu aku brewing itu tadi mirip banget. Jadi di sini memang menurut aku setelah buat aromanya ini cenderung lebih ke coklati vanilla yang gurih manis gitu ya guys. Kalian kebayang lah ya kira-kira perpaduan coklat cake sama vanilla yang gurih-gurih gitu. Nah malah cenderung ke kayak gitu sih guys. Oke, langsung aja nih kita bakalan cobain. Oke. Nah ini ternyata ya first impression aku ini malah justru sangat berbeda dari ekspektasinya ya. Nah, kalau menurut aku di sini ini malah pertama kali kita nyeruput ini justru dominan ke sweetness-nya. Jadi dia begitu aku minum langsung kerasa sweetness-nya, dan itu bener ya mungkin tadi ketika aku bilang mangosteen, dia memang cenderung kayak manggis manis gitu, yang diikuti kemudian dengan acidity-nya juga ya guys, yang juga menurut aku malah cenderung sangat terkendali ya guys, sangat low gitu, enak banget slightly. Dan ini memang manggis-manggis gitu ya guys. Nah kemudian barulah dia lanjut lagi dengan body nih.
Nah, padahal nih ya guys, kalau misalkan kita lihat nih tadi ya secara proses pasca panen ini kan wash ya. Jadi biasanya wash itu kan memiliki acidity yang cenderung biasanya sangat bright, sangat tinggi gitu ya, sangat nyegrap gitu. Nah, tapi di sini malah justru dia lebih terkendali. Apakah mungkin karena tadi ada pengaruh juga ya guys, karena tadi aku pakai green size medium to fine, dan memang tadi juga untuk brewing time-nya tadi selesai sekitar 30-an menit, jadi mungkin dia juga ada pengaruh dari situ ya guys. Jadi mungkin malah di sini dia cenderung lebih dominan sweetness-nya dibandingkan dengan acidity-nya yang dia lebih terkendali gitu ya. Nah, barulah kemudian ini rasanya dilanjutkan dengan body yang menurut aku ini sangat-sangat mirip dengan aromanya. Ya, jadi di sini memang dia lebih ke coklat-coklati gitu, ada vanilanya. Ya dia perpaduan ke antara coklat cake sama vanilla gitu yang gurih manis, dan ini enak banget ya guys. Dia juga cukup dominan untuk bodinya. Nah, jadi beans ini itu sangat misterius dan sangat unik ya guys, karena tadi kan kita prediksi beans ini dengan proses pasca panen yang wash ya, double wash malahan, ini kan kita akan memprediksi bahwa beans ini akan memiliki acidity yang bright gitu ya. Nah, tapi ternyata malah di sini dia cenderung lebih dominan untuk ke sweetness-nya dan juga ke bodinya. Dan di sini malah dia punya acidity yang sangat-sangat terkendali gitu ya guys. Nah, jadi overall sih kalau menurut aku ini enak banget ya guys, sangat unik rasanya ya. Dan tadi untuk saat ini ya setelah aku cobain ini, prediksiku mungkin masih cenderung sama ya guys. Jadi di sini aku masih nebak bahwa beans ini ya dengan tasting notes yang seperti ini, tebakanku sih ini memang masih Sigara Rutang ya guys, yang biasanya dia punya tasting notes rasa seperti coklati ya, biasanya dia Sigara Rutang. Kemudian untuk mixnya sih mungkin malah sekarang sih setelah aku cobain mungkin dia lebih ke lini es, karena lini es itu kan biasanya punya karakter rasa yang lebih ke manis ya, dominan manisnya. Atau ya mungkin bisa juga tetap bisa Kartika. Dan untuk originnya tetap aku lebih ke Aceh Gayo ya guys, mungkin untuk originnya gitu sih guys. Jadi tentu saja ya untuk review kita kali ini verdictnya adalah very recommended banget buat kalian yang pengen cobain beans yang sweetnessnya cukup dominan, kemudian juga ada acidity yang terkendali dan body yang juga cukup dominan ya guys, untuk mengimbangi kedua rasa yang lain. Jadi kalian wajib banget ya guys buat langsung aja cobain kopi Arabica Manggis Mati dari Lebah Coffee Roastery. Oke guys, jadi itu tadi review dan juga bean tasting ya guys, beans yang kita dapetin dari Jogja Coffee Week kemarin ya, dari Lebah Coffee. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah ngoleh-ngolehin beans ini, karena ternyata hasilnya enak banget deh guys, dan sangat-sangat recommended buat kalian untuk cobain langsung Manggis Mati dari Lebah Coffee. Oke, semoga kalian suka dengan rekomendasi beans aku kali ini, dan juga jangan lupa ya guys untuk selalu dukung aku selalu dengan cara subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan sampai jumpa di video perkopian selanjutnya. Jangan lupa untuk giring kopimu sendiri dan juga minum kopinya bareng aku.